Mas Fajar di sana itu merantau mencari pekerjaan untuk masa depan aku dan Mas Fajar. Hati-hati ya Mas Heru kalau ngomong. Ini semua gara-gara Mas Heru. Lihat kan suara aku jadi layu semuanya. Sebel banget ya. Denovi. Kok dipanggil ya? Apa iya tuh di siang bolong cincang kayak gini? Tapi suaranya kok nggak asing ya? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Alhamdulillah ya Allah. Perkampungan di sini nggak ada yang berubah ya. Semuanya sama. Aliran sungai juga selalu deras. Di sini juga tempat aku sama Denovi. Tempat aku di mana aku selalu menjalin kasih, menjalin cinta sama Denovi. Tapi Denovi apa kabar ya? Apa dia masih tetap setia sama aku? Atau jangan-jangan Denovi udah digoda sama laki-laki sombong yang mengaku orang paling kaya di sini? Tapi nggak mungkin. Denovi adalah orang yang setia dan dia mempunyai komitmen yang tinggi. Ya nggak mungkin dekat dengan suatu harta atau suatu dengan laki-laki dengan suatu kesombongan seperti ini. Nggak mungkin. Suasana di sini sejuk. Aku mobil harus parkir di sini. Aku harus cepat-cepat ke Denovi. Aku harus ambil koper. Semua orang tadi kok pada senyum-senyum ya melihat aku. Apa jangan-jangan karena aku lama banget nggak pulang ke sini? Pada asik memang orang sini. Nggak kayak satu laki-laki yang sombong banget. Udahlah, aku nggak usah mikirin orang sombong itu. Lebih baik sekarang aku harus ke rumah Denovi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasil sayur-sayur di kebun aku ternyata subur-subur ya. Ya meskipun sekarang cuacanya kurang enak sih. Capek. Duduk sini aja dulu. Aduh, ini besar banget ya. Nanti aku mau masak apa ya? Ini kan ada daun singkong. Aku pakai kuah santan aja kali ya. Ngomong-ngomong Memen tuh nggak panas apa ya? Kayaknya perasaan dari pagi deh dia kerja mulu. Emang si Meme tuh orangnya semangat terus. Ya meskipun sedikit bawel, ya gitulah. Kok tiba-tiba aku kepikiran Mas Fajar ya? Mas Fajar ngapain ya di kota? Apa dia nggak pulang? Apa dia nggak kangen sama kampung halamannya? Apa dia juga lupa sama aku? Mas Fajar, kamu kapan pulang? Udah 4 tahun ninggalin aku. Apa kamu nggak kangen, Mas?
Atau jangan-jangan Mas Fajar udah lupa ya sama aku. Atau jangan-jangan juga Mas Fajar udah punya pacar di kota. Tapi enggak. Aku nggak boleh berpikiran macam-macam. Aku sama Mas Fajar udah kan berjanji. Dan aku sama Mas Fajar udah percaya. Enggak. Ya, siapa tahu Mas Fajar masih sibuk di kota, masih ngumpulin duit untuk masa depan aku sama Mas Fajar. Siapa sih itu? Dulu. Wah, si Novi ini. Tapi aku perhatikan, kayaknya si Novi sekarang sudah berubah. Novi, kok kamu jadi orang yang paling bodoh sih? Menolak lamaran dari seseorang yang sudah jelas orang yang paling kaya. Malah milih si Fajar yang jelas sekarang sudah ditinggal 4 tahun juga. Dari raut wajah kamu itu sudah menunjukkan kalau kamu sekarang sudah miskin. Tidak baik untuk seorang seperti halnya aku ini. Kasihan sebenarnya si Novi. Tapi apa peduli, dia sudah meninggalkan saya. Ya peduli apa? Aku hampirin saja dulu biar dia tahu rasa setelah meninggalkan aku. Fajar kangen gak ya sama aku? Novi, Apaan? Hati-hati jatuh. terserah saya mau jatuh, mau seperti apapun. Yang jelas, apa kabar? Kamu sekarang sudah terlihat menyesal. Lihat, sekarang kamu sudah menyesal meninggalkan aku. Menyesal dari mananya? Ha? Emang kelihatan muka aku muka sedih? Enggak kan? Memang dari wajah kamu ini memang tidak menunjukkan kalau kamu lagi sedih. Tapi dari penampilan itu sudah jelas berubah. Si Fajar, dia kan sudah 4 tahun. 4 tahun ninggalin kamu. Bayangkan kamu nungguin seseorang yang tidak pasti dan lihat perubahan dalam dirimu sudah jauh. Yang ngomong tidak pasti itu siapa? Mas Fajar di sana itu merantau mencari pekerjaan untuk masa depan aku dan Mas Fajar. Kalau bersuara jangan terlalu keras, bisa menular sebuah virus yang pada akhirnya aku batu-batuin. Soalnya Mas Syarul tuh pendengarannya pasti kurang. Pasti terus saja salah paham. Mau salah paham atau apapun itu terserah kamu. Kamu masih tahu kan kalau saya sekarang sudah menjadi juragan cabai yang paling kaya di sini. Lihat tuh, lahan-lahan yang sebelah sana itu sekarang jadi milik saya. Lantas apa Mas? Lantas apa Mas Syarul memberitahukan saya kalau Mas Syarul itu juragan cabai? Lantas apa? Ya biar kamu tahu bahwa aku sekarang sudah berubah, tidak seperti dulu. Untuk Lihat. apa? Untuk memikat aku supaya aku jatuh cinta sama Mas Syarul. Seperti itu. Apa? Mau membuat biar kamu suka sama aku? Hei, kamu itu sudah bagian dari masa lalu. Jadi tidak mungkin saya bakalan maksain kamu atau godain kamu, tidak mungkin. Ya bagus dong kalau misalkan aku udah nggak dianggap sama Mas Syarul, ya udah. Sekarang silakan aja jalan, ngapain masih berhenti ganggu-ganggu aku? Kamu ini ngatur saya. Saya ini di sini orang paling kaya. Harusnya kamu itu tunduk dan patuh terhadap saya. Ngapain harus patuh? Emang kamu siapa? Kamu orang tua aku? Bukan. Dari sayuran-sayuran ya. yang kamu punya itu, ini aja sudah nih, lihat. Ini aja sudah layu, sudah tidak layak untuk dimakan. Harusnya kalau kamu mau sama saya, jelas kamu tidak bakalan menggunakan makanan seperti ini. Kamu bakalan belanja di mall.
tidak akan makan seperti ini. Ini tuh sayur-sayur bagus. Kalau yang di mall itu semua impor. Aku di sini tuh karena mencintai petani dan aku sendiri juga petani, makanya aku suka sayur-sayur di sini. Alah. Kayak lebih fresh. Iya. Makanya Mas Syahrul tuh harus banyak makan sayur supaya Oke. penglihatannya tuh tajam. Oke. Itu semua akalan-akalan kamu saja. Karena sekarang kamu sudah tidak punya. Sekarang kamu sudah miskin, ditinggalkan oleh Fajar, dan sekarang kamu makan seperti itu karena ya kamu sendiri sudah orang paling di bawah. Nggak usah sosokan. Emang orang tua kamu dan Mas Syahrul nggak makan seperti ini? Ini sayur emang 4 sehat 5 sempurna, ini harus ada di dalam makanan. Terserah kamu mau ngomong seperti apa, saya tidak peduli. Udah, ngapain juga masih di sini? Novi, coba saya lihat ini. Lihat, lepasin. Dari ini saja, ini menunjukkan kalau kamu memang orang yang sederhana. Bukan sederhana saja, tapi tidak pantas untuk mendapatkan saya. Nih, Mas Syahrul ini tidak seperti ini. gini saja. Astagfirullahaladzim. Mas Syahrul itu bertindak seperti ini sama aja tidak menghargai petani di sini. Mas Syahrul tahu petani di sini tuh menanamnya dengan sepenuh hati. Kalau saya tidak menghargai mereka, pertanian mereka, cabenya siapa yang beli? Saya ini sebenarnya peduli. Cuma kalau sama kamu, ini menunjukkan tidak. Saya lebih suka sayur impor. Ngerti kamu? Kalau pakai sayur seperti ini untuk kambing, untuk hewan, itu baru tepat. Saya lebih mencintai produk lokal dibandingkan impor. Bagaimana bangsa ini mau bisa maju kalau warganya itu seperti Mas Syahrul yang mencintai dan lebih memilih di produk impor? Novi, saya ini sebagai orang yang kaya di sini mau menyuruh seluruh warga yang ada di sini untuk mengusir perawan tua seperti kamu. Jelas sekali aku mampu. Hati-hati ya Mas Syahrul kalau ngomong. Memang benar kamu sebagai perawan tua. Si Fajar, lelaki yang ingin menikahi kamu sampai sekarang pun belum datang ke tempat ini. Apakah itu menunjukkan kalau kamu perawan tua? Aku sudah bilang ya sama kamu, Mas Fajar bakalan pulang. Serah. Malah pergi. Dasar perempuan tidak tahu diri dia. Padahal kalau sama aku aja kan jauh berbeda. Tapi ada benarnya juga sih kata Novi. Percuma punya banyak uang, tapi kalau tidak bisa bahagia. Ya tapi aku orang kaya, juraganya cabe. Masa iya mau bahagia cuma gara-gara si Novi? Alah. Akhirnya aku sampai juga di kampung ini. Meskipun mobil nggak masuk, tapi tetap aku senang sekali masuk di kampung ini. Kembali lagi di sini adalah kenangan-kenangan aku bersama Denovi. Sebentar lagi aku datang Denovi. Sebentar lagi aku akan menjemput Denovi dan aku akan membawa Denovi ke kota untuk menemani aku menjadi ibu dari anak-anak aku. Aku harus cepat-cepat ke Denovi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Ada cokotan nih.
Kayaknya baru datang deh. Mas. Ya. Sini dong. Ih, Mas. Bentar. Mas Fajar bukan sih? Iya, siapa lagi? Aduh, kok tambah keren ya Mas ya? Kamu nih apa-apaan sih, Din? Dari 4 tahun yang lalu, karakter kamu masih aja nggak berubah-ubah. Emang kenapa sih deh. Mas? Tapi ngomong-ngomong, Mas Fajar habis pulang dari kota ya? Iya, yang kamu lihat gimana? 4 tahun udah nggak pulang. Mas, Malah pulang ketemu sama kamu. tambah ganteng aja ya? Ya emang Terus? dari dulu, cuman dulu nggak punya uang. Pakai jas lagi. Aduh. Udah deh. Kan tau sendiri ya, Mas Apa Fajar sih, Din? baru pulang ke sini paling mau nyamperin aku ya? Loh. Iya Aku kan, mau pulang sini, mau ketemu sama pujaan hati aku sama pacar aku yaitu Dek Novi, dan aku mau pulang sama ibu aku karena ibu aku cuma sisa 1 orang. Aku ingin memboyong ibu aku sama Dek Novi. Udah ya, kamu datang-datang kayak jelangkung sih. apa sih Nongol Mas aja. istimewanya si Novi? Mending sama aku. Ya nggak sih? Sama kamu tuh udah persis kayak jelangkung. Datang nggak diundang, pulang nggak diantar, tiba-tiba ketemu di pertigaan seperti ini. Mas, kan Mas Fajar tahu sendiri, aku udah 4 tahun nih nunggu Mas Fajar pulang dari kota. Kan pasti tahu lah, aku setia kan. Ya bodo amat, Din. Aku gak menyuruh kamu untuk nunggu aku lama-lama di sini untuk aku nunggu di kota kok. Kalau kamu mau nunggu seseorang, atau kamu pengen orang yang tampan, atau kamu mau cari segalanya, kamu bisa aja ke juragan yang kaya tuh, yang sombong. Loh, enggak. Kan Diana maunya sama Mas Fajar. Ya masalahnya, Din, aku itu udah punya dambaan hati, aku udah punya pasangan, aku sudah punya Denovi, ngapain aku masih mau nikah sama kamu? Mas, aku kan dari dulu nih suka sama Mas Fajar nih. Masa Mas Fajar nggak sadar sih? Ya, mau sama aku ya? Ya, ayo dong Mas. Jangan pegang-pegang, Din, gak enak dilihat orang. Kamu lihat tuh di situ sawah, banyak orang ngambil cabai, kamu malah pegang-pegang. Bukan muhrim kok. Masa Mas nggak mau sih sama aku? Enggak, Din, enggak. Aku jelasin sekali lagi, enggak. Aku udah punya Dek Novi, udah selesai ya. Mas. Bentar dong. Bentar apa lagi sih? Mas, bentar ya. Bentar. Gini deh. Mas kan udah jadi orang kaya nih, udah pulang dari kota. Aku minta duit dong. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Kamu nih cewek, kalau kamu minta duit sama aku, kalau kamu minta uang sama aku, harusnya kamu lebih baik minta sama juragan kaya. Udah aku bilang kok. Loh. Apa salahnya kalau dia minta uang sama Mas Fajar? Kan Mas Fajar udah jadi orang kaya, udah pulang dari kota, udah keren. Pasti koper nih isinya uang ya? Meskipun aku punya duit, meskipun koper isinya uang, terus aku mau kasih sama kamu. Kamu nggak ingat? Mas kok pelit banget sih? Kamu gak ingat waktu aku miskin? Hah? Kamu tuh mencaci aku, menghina aku. Sekarang giliran aku udah seperti ini, kamu malah minta duit sama aku. Ah, nenek, kalau kamu minta duit, kamu sama juragan kaya tuh. Mas, bentar dong. Kayak jelangkung. Ih, kok bisa? Sombong banget sih, mentang-mentang udah pulang dari kota banyak duit, terus aku cuma minta duit aja gak dikasih. Pelit banget sih Mas Fajar. Kesel deh. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu. Ini semua gara-gara Mas Syarul. Lihat kan suara aku jadi layu semuanya. Aku gak... sebel banget ya. Dek Novi. Dek Novi bukan? Kok dipanggil ya? Apa iya tuh di siang bolong cincang kayak gini? Tapi suaranya kok nggak asing ya? Nah, Denovi mikirin apa? Mikirin apa sampai nggak ngelihat Mas udah jalan kaki di sini? Hah? Ini Mas Fajar, Dek. Denovi udah lupa. Mas Fajar? Iya, Mas Fajar. Ini beneran Mas Fajar? Denovi. Mas Fajar! Ini beneran Mas
Iya, Dek. Kira udah baru pulang, Mas. Kan Mas kerja ke kota. Buat siapa kalau bukan buat Denovi? Mas Fajar pakai jas kayak gini pantas banget. Denovi kangen sama Mas. Iya, aku seneng banget Mas Fajar pulang. Sama deh, Mas juga udah kangen banget sama Denovi. Mas di kota tuh kerja selalu pikiran bayang-bayang tuh semuanya Denovi. Oh ya, Denovi apa kabar? Denovi mikirin apa? Kenapa Denovi jalan, Mas jalan. Kenapa Denovi bisa nggak kelihatan sama Mas gitu? Apa? Ya, lagian tadi aku diganggu sama Mas Syahrul itu juragan cabe. Mas sudah Masa prediksi. iya aku dibilang perawan tua, terus aku dibilang kamu nggak perlu nunggu-nunggu Mas Fajar yang udah 4 tahun nggak nungguin kamu, dia pasti udah nikah dengan orang lain. Masa bilangnya kayak gitu sih? Denovi, jelas Mas gak akan nikah dengan orang lain. Tujuan Mas merantau kan untuk Mas cari uang, untuk tujuannya untuk menikahi Denovi. Ngapain Mas menikah dengan orang lain? Itu akal-akalan dia atau alibi dia, juragan Sontoloyo itu untuk menikahi Denovi. Jadi sekarang Denovi udah percaya kan? Mas pulang hanya untuk Denovi. Dan Mas pulang juga untuk keluarga Mas. Meskipun keluarga Mas di sini juga sudah meninggal semua, tapi kan setidaknya Mas pergi ke kuburannya mendoakan. Oh iya. Mas Fajar ingat sama janji kita. Ya inget dong. Apa sih janji apa yang nggak inget? Oh ya Denovi, sekarang kok tambah kurusan, biasanya agak tambah, ya dulu tambah gendut kayaknya pas Mas berangkat. Denovi mikirin apa? Ya mikirin Mas Fajar lah, mikirin siapa lagi. Syarat kita kan nggak ada komunikasi. Donovi kan juga nggak punya HP untuk ngabarin Mas Fajar. Dah. Mau pinjem tapi ya Donovi dikata-katain mulu. Oke. Denovi lihat Mas. Kalau kemarin Denovi banyak diganggu sama laki-laki, sekarang Denovi tidak akan diganggu lagi. Karena sebentar lagi Mas akan meminang Denovi. Gimana kalau semisal sekarang Denovi ikut Mas pergi ke rumah, terus pulang. Mas juga dengar-dengar katanya Denovi yang menyapu halaman rumah Mas ya. Ya udah, kita berangkat ya ke rumah ya. Mas Fajar mau dimasakin apa? Seperti Mas biasa. Fajar bebas mau makan apa aja. Yang jelas Mas pengen masakan sayur khas Denovi. Boleh, Ya, boleh. kalau daging Mas udah bosen di kota. Sama sambal teri ya? Iya. Ayo, jangan lupa dandangnya. Iya, sampai lupa. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Pemandangannya masih asri ya, masih tetap kayak yang dulu. Iya, masih tetap ya Mas Fajar. Pelan-pelan dong, Mas kan ingin menikmati halaman desa sama Denovi. Iya. Tanam-tanam ubi. Loh, ini kan padi ya? Kok ubi sih? Duh. Panas banget ya. Iya, Ri, apa, Ri? Iya, apa? Iya, apa? Ari, hati-hati. Si Fajar Iya. sudah pulang, sahabat Fajar. kita. Iya, Oh. dari kota yang merantau. Pangeran kodanya si Novi. Iya. Ayo, Tuh, Riri. ayo cepetan weh. Cepetan weh. Oh, berat bro. Fajar pulang. Ada Syahrul nih. Kebetulan nih, Mas Fajar kan udah datang nih. Kesempatanku nih. Syahrul, bentar. Berani-beraninya kamu berhentiin saya. Saya ini orang paling kaya di sini. Aduh, kok bisa masih pamer? Emang gak denger kabar ya? Kabar apa sih? Kamu ini seharusnya nih tidak pantas memberhentikan saya. Saya ini kan memiliki kriteria yang cukup mapan. Jadi kalau kamu memberhentikan saya ini, saya merasa rugi aja kalau disuruh berhenti di tempat seperti ini. Waktu saya ini sangat penting. Ada apa, Iya Ima? kan dulu. Tapi kalau sekarang, emang kamu paling kaya? Ya tetaplah, memang ada lelaki lain yang lebih kaya daripada saya. Gak ada di tempat sini. Gak Kamu ada? ngerti kan? Apa? Gak ada? Gak ada, saya adalah orang yang paling kaya. Ngakunya sih kaya.
Tapi nggak bisa kan dapetin si Novi? Aku bisa dapetin Novi, tapi masih belum waktunya. Tunggu saja sebentar lagi. Si Novi bakalan takluk sama saya. Ingat Yakin itu. nih? Yakin sekali. Yakin? Sangat yakin. Memang kamu ini siapa? Kok meremehkan aku seperti itu? Emang kamu tidak tahu? Sahrul, aku kasih tahu nih ya. Emang kamu gak dengar kabar? Kabar apa? Kabar si Novi kalau dia sekarang lagi sendirian, menyesali keadaan seperti itu. Aku sudah tahu soal itu. Masa orang kaya nggak dengar kabar? Si Fajar tuh yang dari kota udah dateng. Dia bawa koper. Tahu nggak? Koper itu isinya duit. Dia tambah keren, tambah kaya, tambah mapan. Wah, Kamu mah nggak ada apa-apanya. tidak mungkin si Fajar bakalan lebih kaya daripada aku. Awas aja, aku punya rasa dendam sama si Fajar itu. Karena si Novi, orang yang paling aku suka, harus menyesal gara-gara si siapa? Gara-gara si Fajar itu. Awas aja kalau ketemu. Kok kamu bisa marah-marahnya sama si Fajar sih? Ya jelas lah, Fajar aja yang rebut si Novi dari aku. Jelas aku harus benci sama si Fajar itu. Seharusnya Novi dong, jangan si Mas Fajar. Ya itu kan kamu mungkin yang benci sama si Novi, terserah, itu urusan kamu. Tapi yang jelas aku bakalan ngasih pelajaran nih sama si Fajar. Memang dia bawa apa aja? Dia mah tambah ganteng iya, tambah mapan iya, bawa koper, isinya paling duit ya. Wah, Nah kan gini nih, ini tidak bisa dibiarkan ini. Pokoknya harus segera ambil tindakan. Emang Aku kamu cari- bisa ngalahkan si Fajar? Ya Emang bisa lah. Si Fajar itu kan baru pulang dari rantauannya kan. Yang jelas dia tidak paham di daerah sini itu ada apa saja. Perubahannya seperti apa dia tidak tahu. Bahkan si Novi yang sekarang menyesal dia tidak tahu. Maka dari itu aku bakalan pakai orang dalam saja mungkin. Tapi Pakai gini. dukun. Kalau kamu dendam sama si Fajar, aku dendamnya sama si Novi dong. Sekarang gini, Mas Fajar masih aja ngejar-ngejar si Novi. Kan kamu tahu sendiri, aku udah dari dulu suka sama Mas Fajar. Ya itu terserah kamu, mau kamu suka sama si Fajar, terserah kamu juga. Aku tidak peduli, yang penting informasi dari kamu itu bermanfaat untuk saya. Dan terima kasih. Ya, kalau nggak ada aku, kamu nggak bakal tahu. Gimana kalau kita kerjasama? Kerjasama maksudnya gimana tuh? Masa sih nggak tahu? Ih, kamu tuh makanya yang pintar dikit kenapa sih? Kalau ada orang mau lewat nih, silakan Bu. Ya hati-hati Bu di jalan. Orang paling kaya nih Bu. Ya ingat, Ih, udah nggak usah pamer. sebagai orang yang paling kaya bukan untuk memamerkan diri, tapi menunjukkan kalau aku memang, ya kamu Iya, tahu kamu sendiri lah. buktikan dong kalau emang kamu paling kaya sama Mas Fajar. Datengin tuh si Mas Fajar. Jangan cuma ngebacot di sini doang. Memang si Fajar ada di mana sekarang sih? Iya, di rumahnya. Palingan juga nyamperin si Novi. Oh, Gimana? Mau nggak kerja sama? kalau kerja sama kamu ini untungnya apa? Sahrul, denger ya baik-baik nih. Kamu aja nggak tahu kabar si Fajar datang. Baru tahu dari aku. Gimana mau dapat informasi baru? Kalau nggak dari aku. Iya betul juga sih. Gimana sih kamu itu? Ya sudah, sekarang aku mau ke sana. Makasih informasinya ya. Terus aku ditinggalin di sini. Kan, oh iya, kita kerja sama ya. Sudah, ayo sekarang kamu naik. Cepetan. Ya sabar, napa sih? Waktu adalah uang ini. Cepetan ayo. Sabar. Cepet. Sabar, napa sih? Kamu sudah siap? Ya udah, jalan. Nanti aku kasih jagung. Ikut Kamu cuma mau? jagung sih. Gak apa-apa, jagung Nggak kan. zaman jagung duit. Katanya mau ngalahkan si Fajar. Ya memang duit yang lebih penting. Ya udah, Tapi yaudah. yang kamu butuhkan itu jagung. Aduh. Apalagi yang Ya udah jalan banyak aja, kulitnya. jalan. Banyak bulunya. Mantep tuh. Alah. Ayo deh Novi. Bisa. Mana? Dangdangnya mana? Sendalnya bawa aja dong. Ini kan juga kotor. Ini udah baru aku disapu. Oh udah nggak apa-apa, dibawa aja, dibawa. Meskipun disapu kok udah lama nggak ditempatin, taruh sini ya. Sini, Novi. Udah duduk.
Fajar, aku minta maaf ya. Karena aku menyapu rumah kamu hanya bagian luar aja. Kalau aku dalam sih aku nggak berani. Denovi ngapain juga harus minta maaf? Rumah Mas disapu udah kayak gini udah alhamdulillah bersyukur. Dan juga bagaimana Denovi mau menyapu rumah Mas secara total? Kunci rumah kan dibawa sama Mas Fajar ya kan? Denovi cuman paling bersihkan di luar dan halaman juga sangat bersih. Itu pun Mas sangat bersyukur sekali. Kalau nggak ada Denovi mungkin di sini udah banyak rumput, banyak sarang laba-laba, banyak sarang ini ya kan? Iya. Ngomong-ngomong Mas Fajar gimana di luar kota? Kerasan nggak betah di sana? Alhamdulillah. Mas Fajar betah ya di sana, buktinya Mas Fajar baru bisa pulang sekarang. Denovi, ya jelas betah lah. Denovi coba pikir deh, Mas di sini nih orang nggak punya, orang miskin. Kalau Mas gak merantau, Mas mau makan apa? Yang pertama, yang kedua, Mas mau menikahi Denovi dengan cara apa? Menikah itu harus dengan uang. Tapi alhamdulillah Denovi, ketika Mas berada di kota, Mas itu dikasih kepercayaan sama bos Mas. Jadi Mas memegang suatu perusahaan dan Mas juga pulang ke sini bawa mobil. Meskipun mobilnya masih mobil biasa, yang penting Mas bersyukurlah. Kalau dulu Mas di sini hanya selalu jalan kaki, selalu hanya jalan pakai sendal jepit. Sekarang Mas sudah bisa pakai jas, pakai sepatu, Mas bisa kerja di bawah AC, dan Mas sekarang sudah nggak jadi kuli lagi. Jadi Mas Fajar pulang ke sini bawa mobil? Aku bawa mobil, tapi ya sebenarnya aku juga masih bimbang sih. Di sini kan ada juragan yang sangat kaya sekali, dan itu agak semprul orangnya. Apa Denovi nggak digoda sama dia? Perasaan juragan kaya itu dari dulu 3 tahun yang lalu memang selalu naksir sama Denovi. 3 tahun, 4 tahun kalau nggak keliru ya. Iya. Masih zamannya Mas masih kuli tuh kalau nggak keliru. Masih tetap godain aku sih Mas, cuman alhamdulillah aku bisa ngatasinya kok ya, meskipun sedikit kebawa emosi kadangnya. Padahal aku udah berpikir pasti Denovi akan kepincut sama laki-laki macam-macam model bebek seperti itu. Wow. Ih, pelan-pelan kenapa sih? Iya ini, pelan-pelan. Ya tuh, lihat tuh. Percaya nggak sih? Si Fajar pasti nemuin si Novi. Wah, nggak bisa dibiarin ini. Makanya jangan pamer dulu. Sampai mesra-mesra segala macam itu kan. Wah. Ya udah, emang kalau kamu berani samperin dong. Tapi si Novi sudah sama orang yang berjas-jas kayak gitu, kayak Fajar. Kayaknya memang mereka... Aku ngomong pokoknya ini nggak bisa dibiarin, tau nggak sih? Mending kita samperin kenapa? sudah yuk sekarang Ya cepetan. udah, kita samperin cepetan. Ya tunggu. Bisa-bisanya mereka kayak gitu. Ayo cepetan. Iya, ini Lama kan. banget sih. Woi. Mantap-mantapan ini pula di sini. Yang masalah datang. Ayo cepetan turun. Iya, tunggu dulu. Ini motornya agak berat. Cepetan dong. Duh, ribet banget sih Mas. Cepetan dong. Santai saja. Oh ya udah, ayo. Ya yuk. Novi. Kok kamu mantap-mantapan di sini berdua? Yang mantap-mantapan ini siapa? Kamu kalau ngomong tuh dijaga. Kamu Fajar. Coba berdiri. Katanya Sahrul. ini nih yang dibilang orang kaya nih ya. Tapi dimintain duit aja nggak bisa. Nggak Ya, ada. kamu siapa? Kamu bukan istri aku, kamu minta duit sama aku. Kamu berpikir dong. Kamu kalau minta Katanya duit, kaya, tapi kok pelit. yang bilang kaya siapa? Yang bilang orang kaya siapa? Kamu sendiri yang bilang aku orang kaya. Kalau memang semisal kamu bilang aku orang kaya, ya udah aku aminin aja. nggak punya kaca. Kalau kaya itu ya udah tampilannya kayak gini. Tapi kalau kayak gini nggak ada uangnya. Terus kalau semisal gak ada uang, memang aku mau menikah dengan kamu. Kalau kamu mau minta uang, kamu tuh minta sama orang tua kamu, bukan terhadap aku dong. Semisal aku nggak punya uang buat... Bentar. Emang salah kalau aku minta uang? Enggak kan, nggak salah kan, lagi tampilan kayak orang kaya, otomatis duitnya banyak dan udah gitu bawa koper lagi. Berarti pekerjaan kamu hanya minta uang sama laki-laki. Kamu harus malu dong, sebagai perempuan juga emansipasi. kamu Aduh, kerja. bentar ya. Cewek zaman sekarang tuh harus matre ya. Kalau nggak pakai duit, pakai apa? Pakai daun. Hidup pakai daun ya kagak bisa lah. Tapi nih ya, Diana, ada orang yang sekarang bodohnya minta ampun. Oh iya? Nungguin sampai 3 tahun. 4 tahun. Nah, nungguin sampai 4 tahun, terus setelah ditungguin, padahal nih sudah ada cowok yang sudah
mapannya minta ampun. Bentar. juragan cabe terus dia Mas Syarul, ngapain masih mau kesini lagi? Aku kan sudah bilang jangan pernah ganggu hidupku lagi. Aku sudah bahagia sama Mas Fajar. Ih, pede banget nih mengganggu cewek. kehidupan kamu ya. Sebenarnya aku kesini ini cuma jagain kamu. Takutnya orang-orang yang dari luar kota seperti ini bertingkah kurang ajar di sini. Ngapain aku harus dijaga? Seharusnya kamu jaga pacar kamu. Tutup ya mulut kamu ya. Kamu juga. Jadi perempuan jangan kasar. Harusnya yang kamu jaga itu bukan pacar orang. Yang harus kamu jaga adalah attitude kamu sendiri, karakter kamu sendiri. Kamu bertamu datang sini, kamu nggak assalamualaikum, nggak sopan. Siapa kamu ngatur-ngatur aku aja? Terus di sini rumah siapa? Aku bisa melaporkan kamu atas penggangguan rumah aku. Kamu bisa aja mengganggu ketenangan aku. Aku bisa melaporkan kamu ke polisi kok. Mau ngelaporkan atau apapun yang ingin kamu bicarakan, kamu harus tahu diri juga. Kalau kamu ini sekarang sudah lama tidak tinggal di sini, secara otomatis warga-warga di sini tidak mau mengakui kamu, dan kamu tahu sendiri. Itu akal-akalan kamu saja. Diam dulu, saya belum selesai ngomong ini. Kalau misal saya mau ngusir kamu dari daerah sini, bisa aja saya bayar warga semuanya. Emang kamu lurah di sini? Loh, Kenalin ya. Nih, orang paling terkaya di desa ini. Lantas apa? KTP dia masih KTP desa ini. KTP boleh, KTP-nya boleh tinggal di daerah sini, silahkan. Tapi yang jelas, sebagai juragan cabe yang paling kaya, kalau cuma mengusir kalian berdua, tentu sangat bisa. Naik. Hati-hati kalau ngomong. Kamu ini berbicara seakan-akan tidak ada orang kaya lagi selain kamu. Memang, kalau dulu orang kaya nomor satu di desa ini adalah kamu. Tapi untuk saat ini, saya rasa udah posisi kamu udah kegeser. Makanya jangan pernah kamu berdiri di atas ini. Ini kursi loh, ini tempat duduk saya. Ini tempat duduk saya untuk bersantai, bukan tempat duduk kaki kamu. Emang kamu kaya? Dimintain duit aja nggak bisa? Nah, Iya itu kan? dia. Novi, seharusnya nih ya, aku kasih tahu ke kamu nih. Nih, Lagi sih. Jangan sentuh-sentuh atau enggak kopernya akan saya lempar ke wajah kamu. mau kamu lempar atau apapun nanti tinggal saya laporkan, dan orang seperti kamu jelas saja laporan itu bakalan diterima. Apalagi orang-orang seperti kamu yang ekonominya gak cukup, ya gak mampu lah ngelawan saya. Kamu nih ngomong sadar apa enggak sih? Kamu ngomong harusnya yang jelas tidak diterima. Kenapa kamu bilangnya jelas diterima? Ya jelas diterima karena memang pelaporan itu memang hak semua masyarakat. Bukan seperti kamu, tidak ada. Berarti kalau hukum dan pelaporan menganggap harus kaya dan miskin, kalau miskin tidak ditanggapi dan kaya ditanggapi, berarti kan hukum tumpul dong. Sedangkan hukum di Indonesia itu tidak tumpul. Udah, malah ceramah di sini lagi. Lawan dong, kamu ini kenapa diem banget sih? Lawan. Sebenarnya Kamu- aku berani aja sama dia, kan cara ngelawan saya itu menggunakan cara-cara halus. Bisa saja saya menggunakan preman-preman suruhan saya buat ngusir ini orang. Jangan berbuat macam-macam, jangan berbuat kriminal ya. Saya baru pulang di sini. Kalau memang semisal kamu tidak suka terhadap saya, Jelas saya tidak suka kehadiran kamu, karena Novi sudah nunggu kamu selama 4 tahun, dan sekarang kehidupannya Novi tetap aja Sayang. menjadi orang yang Emangnya sengsara. kenapa? Ini kehidupan aku. Kamu Sebentar. gak ada berhak untuk mengatur hidup aku. sebentar saya mau ngomong. Sayang, apa benar selama 4 tahun kamu menjalin hubungan sama dia? Kenapa dia mengatur urusan kamu sendiri? Ada sayang, kamu percaya kan sama aku? Kamu tahu sendiri kan Mas Syarul memang dari Udah dulu dong, ngejar mending aku. sama aku aja deh, Mas. Jelas juga. Oke. Apa? Tadi Mbak ngata-ngatain, sekarang mau nyuruh Mas Fajar untuk sama Mbak. Pikiran Mbak di mana? Gak malu tadi ucapan tadi? Iya, emang kenapa dulu kan nggak tahu. Asal kamu tahu ya Donald Bebek, nggak ada yang mau menikah dengan kamu. Kalau kamu bersifat seperti itu dan berkarakter seperti itu, jangankan laki-laki, kucing pun mau menikah dengan kamu pasti meong-meongan aja, nggak akan mau. Bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu. Lawan dong, Mas. Kamu diem banget sih, Cara aku ngelawan itu tidak. Kamu nggak makan apa? Aku ini sebagai orang juragan cabe di sini yang Jelas makan cabe. jelas pasti, tapi sebagai orang yang paling kaya ya tidak perlulah menggunakan tenaga untuk ngusir orang ini. Kalau emang kamu kaya ya lawan, malah kamu diem. Warga di sini ini baik dengan saya. Sekitar tetangga-tetangga saya juga baik menjalin komunikasi dengan saya. Apa lantas kamu punya hak untuk mengusir saya? Jelas aja, kamu tidak punya hak. Kamu bukan anak presiden. Yang jelas kalau saya punya uang, segalanya itu remeh. Masalah warga bisa saja saya bilangin ke mereka. Nah, betul. Saya mau jatuh ini. Jati juga ternyata di sini. Hai Fajar, kamu sudah pulang. Amboy, kau ni lama lah tak jumpa.
Fajar. Ih, nikah aja. Ini apa sih? Kamu nih, duduk di sini ngapain ganggu orang pacaran berdua? Kamu juga tabung gas. Moro-moro datang ke sini. Tabung gas. Kamu nih kurus krempeng kecil lagi kamu. Cuma sandalnya kamu tadi dia juga aja. Meme, cukup. Ini ngapain sih orang dua ini? Kamu tak Meme, cukup meme. Udah sabar meme, sabar. Iya, aku tahu kamu membela Mas Fajar. Ya iyalah. Iya. kamu tahu saya siapa kok kamu bertingkah kurang Iya, ajar kamu seperti juragan ini? cabe-cabean kan? Saya ini juragan cabe yang paling kaya di sini. Pantesan kamu bawa cabe-cabean ke sini. Tabung gas, jaga ya mulutnya ya. Ini lagi. Hehehe, mulut kamu juga dijaga. Begini ya Sarul ya, juragan cabe. Fajar Saya jelaskan Datul. secara detail. Kalau kemarin saya sudah jelaskan kamu adalah orang yang paling kaya di sini. Jelas. Tapi kalau kamu paling kaya, buktinya sekarang kamu tidak mempunyai mobil. Coba Diana, dia punya mobil bangga. Dan kamu tahu mobil yang ada di depan? Mobil depan, pinggir jalan, mobil merah, ya? Merah itu. Itu mobil aku. Dan aku. Punya mobil ya. Terus gimana? Kamu di sini orang paling kaya, tapi kamu nggak punya mobil. Kalau dulu kamu bilang orang yang paling kaya, mungkin orang desa iya aja. Tapi sekarang, sayang aja, mobil aku nggak ada garasi di sini, nggak bisa masuk. Dan sayang aja, aku turun dari mobil, aku masih mencari si Novi. Karena aku masih cari Denovi. Mau lawan gimana? Kalau semisal kamu mau bayar tetangga, mau bayar orang untuk menghabisi aku lebih bisa bayar 2 kali lipat untuk menghabisi kamu. Ya iyalah Fajar, kamu di sini sekarang paling kaya. Ini apa? Rendahan. Pasti diam. Ini kamu yang diam. Udah ada urusan aku sama kamu. Tunggu dulu semuanya. Ini kok semuanya tiba-tiba menyerang saya ya? Ya iyalah, kamu sudah baju merah, juragan cabe, mirip cabe-cabean sih. Udah Meme, sabar. Aku takut sih. Udah kamu sini. saya. Udah kamu sini pinggir Novi biar kamu gak emosi. Nih, kamu sama Novi. Ada cabe sih panas. Udah sabar. Kamu memang itu memang serius mobil kamu? Jangan-jangan Sarul. kamu cuma ngaku punya orang. Syahrul, kalau memang semisal aku nggak naik mobil terus aku mau naik apa ke sini? Ya bisa aja kamu naik ojek dari sana ke sini, bisa aja. Lagian kamu cuma bawa koper ke sini kok. Kamu masih nggak percaya? Jelas saya tidak percaya. Ini STNK-nya. Kamu bisa cocokin warna merah. Dan ini kunci mobilnya. Ih, apaan sih? Ih, panas. Udah, jangan lama-lama. Aku kok Malah pingsan lagi. Dipasi, kasihan. Panas. Bangun doa. Bangun. Gimana sih? Aku pulang dulu ya. Kok kamu malah ciut sih? Terserah kamu. Kaya. Ya aku memang paling kaya, tapi sekarang sudah ada yang lebih kaya lagi daripada saya. Kan bisa pamer Tapi- mobil. Kamu sama ini Jelas memang iya. Ya. ya sudah saya Kamu ngapain megang koper dia? saya pulang dulu ya Mas. Panas ya, Mas? Panas ya? Koper saya. Kasihan deh loh. Ninja kamu saya beli ya. Sana pulang. Iya, pamit juga deh. Udah pulang, Bang. Sayang. Meme, Kapan nih nikah nih? boleh hadap ke barat sebentar? Udah aku lihat dulu bentar. Kan lama tak jumpa. Meme, kamu jangan kayak anak kecil dong. Aku mau ngomong sesuatu sama calon. Ya istri udah, aku. udah, Ya, kamu cepetan. hadap ke barat ya. Nah, sayang, terima kasih selama 4 tahun kamu sudah menunggu aku. Sekarang rumah ini meskipun hanya seperti ini, loh, pintunya kok kebuka sendiri? Nggak tahu, mungkin angin mungkin. Oh iya, Mungkin angin, setannya mungkin. masuk ke dalam yang barisan 2 tuh. Oh iya mungkin Iya, karena iya, lanjut, padahal lanjut, kuncinya lanjut, kok- lanjut. Iya. Jadi rumah ini rencananya mau aku bangun, terus meskipun dibangun ini adalah jadi rumah ketika kita pulang dari kota. Karena Denovi tahu sendiri kan pekerjaan Mas sekarang di kota. Jadi kita tetap tinggal di desa, kita tetap tinggal di sini karena rumah ini akan Mas bangun untuk rumah masa depan kita. Jadi Denovi nggak usah khawatir, ketika udah kerja, Mas juga udah selesai menikah, Denovi ikut Mas ke kantor, ya ke kota. Aku ikut sama Mas Fajar nih. Iya. Meme gimana? Aku sama siapa terus? Ime, aku kan sama Novi pasti Sabtu Minggu pasti pulang. Jadi seminggu sekali aku pasti pulang. Ikut Ya kalau dong. misal kamu libur, Ikut dong. kamu kan
kamu kan ngurus sawah tuh dari dulu. Kalau misal mak kamu marah gimana? Bayarin aja cari pekerja. Oh, boleh, boleh, Kamu boleh. banyak duitnya. Oh, boleh, boleh. Jadi kamu bisa dapat jodoh di kota ya. Siapa tahu. Daripada di sini lihat di bos-bos cabe-cabean tuh. Oh, siapa Males. tahu kamu di kota bisa mendapatkan bos juga yang jauh lebih tampan dari bos cabe, benar? Mantap. Tapi penampilan kamu harus berubah, Mei. Iya, nanti beliin baju ya. Tak punya baju. Ya, soalnya kamu udah dikatain sama si Diana, kamu di tabung gas. Itu tadi Diana namanya. Diana, soalnya kalau kamu gak diet, kamu bisa-bisa bukan tabung gas lagi, tapi tabung. Udah. Ya udah, ya masuk, Mei, masuk, Mei. Copot. Eh, Jam mahalku copot. Ayo, ya masuk. Mumpung lagi rumah dibuka. Wah, belibet nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibawa aja sebenarnya, Mei.